Kita lanjutkan lagi di dalam surat Az-Zumar yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam agama. Inilah agama yang dimaksud. Agamanya para nabi, agamanya para rasul, dan agamanya seluruh manusia adalah agama yang taat kepada yang menciptakannya. Jadi bagaimana mungkin bisa kita taat kepada Tuhan yang menciptakan diri kita? Wong yang wujud di dalam hati kita, wong yang hidup di dalam hati kita, wong yang nyata, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa, yang bisa apa-apa di dalam hati kita, masih diri kita sendiri. Berarti kita belum memeluk agamanya Nabi Muhammad. Berarti kita belum memeluk agamanya para nabi dan para rasul. Jadi jangan mimpi bisa ketemu Nabi Muhammad. Jangan mimpi bisa ketemu Nabi Isa. Jangan mimpi bisa ketemu Nabi Musa. Jangan mimpi bisa ketemu Nabi Ibrahim. Jangan mimpi ketemu dengan Nabi Khidir. Jangan mimpi kalau belum jadi Rasulullah. Bila kita masih menjadi rasulnya diri kita sendiri, bila kita masih menjadi rasulnya hawa nafsu kita sendiri, bila kita masih menjadi rasulnya iblis dan setan yang ada di dada ini, selamanya agama-agama yang kita peluk sia-sia belaka, bahkan menghina dina Allah sebagai yang menciptakan kita. Kita selama ini menghina Allah, tapi sadar kita menghina Allah, tapi tidak pernah kita ngerti di dalamnya. Kenapa? Karena kita masih jauh dari agama Allah. Maknanya sebenarnya kita selama ini kan nggak tahu. Alhamdulillah dengan pemaparan-pemaparan di uripi Allah, akhirnya kita tahu. Kata siapa? Ya kata Allah sendiri di dalam surat Az-Zumar ini. Kita akhirnya mengerti. Nah, ketika kita sudah mengerti dan kita ingin hijrah kembali ke jalan Tuhan, kembali ke agama Tuhan, maka nanti ketika kita sudah bertemu Tuhan, bertemu agama Tuhan, maka hancur leburlah dosa-dosa kita, hancur leburlah kesalahan-kesalahan kita. Itulah hamba yang bermu'alaf kepada Tuhannya. Saat kapan? Saat ketemu baiat nanti. Baik baiat sekarang ketika kita masih hidup, ataupun baiat akbar ketika syakaratul maut menjemput, dipaksa pulang dengan azab yang pedih. Hakikatnya semua siksaan yang maha dahsyat itu ya baiat langsung, baiat akbar, karena saat hidupnya tidak berbaiat. Pensucian akbar dan pensucian siksaan, pengelongkopan apa yang kita akui karena saat di dunia, karena saat hidupnya ia berleha-leha, bermain-main saja di dunia ini. Jadi untuk cara belajar melepas hak-hak yang bukan milik kita, ya dengan 3 menit itu.
aplikasikan dari 3 menit itu ke 24 jam setiap hari. Ke semuanya sisa umur kita wajib kita masuk di dalam keheningan itu. Sampai benar-benar hilang. Sampai benar-benar rawujud. Sampai benar-benar gaib manusia kita di hati kita. Kalau sulit bagaimana caranya? Gampang. Kalau sulit ya ambil jalan pintas saja. Ambil jalan kilat ya berbaiat kepada sang pembimbing-pembimbing Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-12 dalam surat Az-Zumar. Jadi saya jelaskan lagi ya. Agama di sisi Allah itu agama yang penuh ketaatan, hatinya selalu digerakkan, diafalkan oleh uripe Allah. Itulah agamanya para nabi dan itulah hak agamanya Muhammad Rasulullah. Muhammad bukan kamu yang lempar, tapi aku yang lempar. Muhammad bukan kamu yang membunuh, tapi aku yang membunuh. Muhammad bukan kamu yang memanah, tapi aku yang memanah. Inilah bukti nyatanya bila Nabi Muhammad itu beragama agamanya Tuhan, maknanya Allah lebih wujud di dalam hati Muhammadnya daripada Muhammadnya sendiri. Berarti Muhammadnya harus wujud apa harus gaib. Berarti Muhammadnya harus hidup apa harus mati. Berarti Muhammadnya harus ada apa tak ada. Kita bisa memahami itu. Itulah agama Allah. Bukan agama yang selama ini kita sebut-sebut sebagai agama itu. Jauh, masih jauh dari agama Allah. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dalam surat Az-Zumar. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Muslim Islam. Selama ini kan hanya kata-kata saja. Tapi kita tidak masuk di dalam arti Muslim Islam itu sendiri. Apa itu? Berserah diri. Menyerahkan diri kita. Menyerahkan kewujudan kita. Menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan kekuasaan kita, menyerahkan badan kita, menyerahkan aktivitas kita, semuanya kepada uripe Allah. Itulah agama para nabi dan para rasul. Bila itu sudah terlaksana, berarti kita umat manusia berada di dalam golongan para nabi dan rasul. Tapi langkah hal seperti ini. Tapi bukannya tidak bisa. Allah maha memilih siapa-siapa hamba yang dikehendakinya. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali ayat yang ke-13. Jadi sudah tahu ya kita ya yang dimaksud Muslim, yang dimaksud Islam itu sendiri adalah berserah diri. Berserah kepada yang menciptakan, hidup milik Allah, badan milik Allah, semua aktivitas juga milik Allah. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala di dalam niatan-niatan seluruh ibadah-ibadah agar sambung antara syariat manusianya kepada syariat Tuhannya, agar pulang dari syariat manusianya
kembali kepada syariat Tuhannya. Kenapa ibadah-ibadah dan sholat itu harus diberi niat? Sebab karena tujuannya adalah supaya kita tidak jadi Tuhan di dalam kehidupan ini, tidak jadi Tuhan di dalam aktivitas-aktivitas ini, supaya kita tidak jadi Tuhan di dalam sholat dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Supaya kita bisa berserah diri semuanya kepada lillah. Itulah tujuan syariat-syariat selama ini diperdengungkan. Jadi bukan lantas syariat-syariat ibadah-ibadah dan sholat-sholat itu tambah kita mengaku-akui di dalamnya. Tambah jauh. Semakin kita merasa sholatnya rajin, tambah jauh dari Tuhan. Semakin kita merasa banyak ibadahnya, tambah jauh. Tidak tambah dekat, tambah jauh, tambah sesat. Jadi ibadah dan sholat itu tak menjamin manusia tambah dekat kepada Allah, malah tambah jauh. Karena manusianya yang jadi Tuhan selama ini. Jadi inilah bukti bahwa Nabi Muhammad dan aku diperintah agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Jadi inilah bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus untuk sebagai contoh suri tauladan hati manusia agar manusia mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad. Akhlak yang bagaimana? Akhlak yang menyerahkan hatinya, akhlak yang menyerahkan kewujudannya, akhlak yang menyerahkan kehidupannya, akhlak yang menyerahkan segala aktivitasnya kepada Tuhannya. Itulah agamanya Muhammad Rasulullah. Dan hakikat agama seluruh manusia ya sama seperti contohnya. Baik sekarang ataupun nanti pasti kita sama-sama kembali kepadanya, kepada Allah. Baik secara rela dan ridho ataupun secara paksa dan siksa serta azab yang pedih saat Baiatul Akbar, ya kita tetap bali. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wis ojo wedi-wedi maneh bahwa setelah matimu nanti sudah selesai, sudah tidak ada acara-acara lagi. Karena sudah disucikan. Ketika dirimu kembali kepada Tuhanmu, ya disucikan dulu, dilepas dulu, diazab dulu, dilepas pakaian-pakaian kebesaranmu, dilepas dengan azab yang pedih. Setelah selesai disiksa di dalam syakaratul maut, ya sudah suci kembali. Kain kafan putih yang meliputi badan-badan yang mati itulah lambang kesucian. Sudah suci. Wis ora ono pengakuane, wis ora ono akon-akon urip iki uripku, rogo iki rogoku. Sudah tak ada pengakuan lagi. Itulah makna kembali. Ayat yang ke-13 kita lanjutkan. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Inilah ayat yang dimaksud barusan. Yakni azab yang besar saat syakaratul maut. Bila saat ini kita tidak berlomba-lomba dengan maut, kita tidak berlomba-lomba dengan syakaratul maut, kita akan menerima azab yang sangat amat pedih. Lebih baik kita relakan, lebih baik kita ridhokan saat ini atau nanti.
Semua tergantung kepada Anda masing-masing. Ayat yang ke-14, Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddini. Katakanlah hanya Allah yang aku sembah dan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Jadi agama Allah yang dipeluk oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah hanya Allah aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan kehidupan ini. Itulah agamanya Nabi Muhammad. Yang terakhir, ayat yang nomor 15. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah selain dia sesukamu. Kau nyembah hawa nafsumu, kau nyembah ilmumu, kau nyembah amalmu, kau nyembah kekayaanmu, kau nyembah ketampananmu, kau nyembah kecantikanmu, kau menyembah kesehatanmu. Sembahlah sepuas sesuka hatimu, wahai orang-orang yang musyrik. Kata Allah begitu. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang yang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Hari kiamat itu kapan? Ya ketika orang tua kita, ya ketika diri kita ketemu dengan Baiatul Akbar, ketemu dengan penghancuran paksa, pengelongkopan paksa. Itulah yang dimaksud hari kiamat masing-masing diri manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah terpapar di pagi yang indah ini, terutama saya pribadi dan kita semua para jamaah Uribi Allah, mudah memahami dan mudah mengaplikasikan di dalam hati kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita lantunkan, kita kemahkan salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya kafil muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.